Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Darmawan dan rekan saya Adeliana Putri Pinata akan menjelaskan tentang makna dan aktualisasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau pertahanan keamanan. Makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dan tujuan keadilan sosial yang mengandung arti masyarakat Indonesia harus memiliki rasa yang seadil-adilnya di segala bidang aspek kehidupan, baik dalam kehidupan material maupun spiritual. Keadilan sosial merupakan salah satu sifat masyarakat yang penuh dengan keadilan dan makmur dalam berbahagia aspek bagi semua orang. Istilah adil di sini adalah suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki rasa simpati terhadap apa yang menjadi haknya. Keadilan sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi harus mengutamakan kepentingan umum yang didasari oleh tindakan individu dan egoistik. Tetapi salah satu perbuatan yang semacam ini terkandung nilai-nilai keadilan tersebut didasari oleh hakikat keadilan manusia. Keadilan sosial mempunyai istilah bermasyarakat adil, makmur, berbahagia, kehidupan individu maupun dalam bermasyarakat untuk semua orang, tidak mengedepankan kepentingan pribadi apalagi penghinaan dalam bermasyarakat. Istilah adil bahwa menunjukkan orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajiban kepada orang lain dan dirinya. Aspek sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ada keadilan, yaitu yang ingin menjadi hak masyarakat, misalnya yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap masyarakat berhak mempunyai setara yang sama di dalam proses hukum yang adil. Maka makna yang selanjutnya yang berlandaskan dasar-dasar negara Pancasila kelima ini mempunyai proses pengembangan sikap yang seadil-adilnya terhadap kepada sesama manusia yang menjadi salah satu unsur naluriah dalam suatu pembentukan kedamaian masyarakat. Hak dan kewajiban dalam makna sila kelima ini mempunyai uraian dari kehidupan agar saling melakukan beragam bentuk aspek kerjasama yang adil dalam kehidupan bermasyarakat maupun di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Kehidupan sehari-hari guna dilakukan agar mendapatkan keadilan. Yang keempat ada kedermawanan, yang kelima ada kerja keras, dan yang terakhir ada tolong menolong. Butir-butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap keadilan terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir adalah suka bekerja keras. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adeliana Putri Pinata. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengambil alih. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sikap yang bisa kita lakukan dalam mengaktualisasikan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi sila kelima yang pertama adalah dalam bidang politik. Yang pertama adalah bersikap adil, yang kedua adalah penerapan kebijakan politik yang menjunjung kepentingan umum daripada golongan, lalu yang ketiga adalah tidak menggunakan kekuasaan politik untuk hal bersifat pribadi. Lalu yang keempat, menghormati hak-hak orang lain, misalnya tidak memaksa dalam pemilihan kepala daerah, presiden, dan lain-lainnya. Lalu yang kelima adalah menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Selanjutnya adalah aktualisasi sila kelima dalam bidang ekonomi. Pemerataan perekonomian di Indonesia masih perlu dilaksanakan. Hal ini perlu dikarenakan pertumbuhan ekonomi antar daerah masih berbeda. Jika pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak merata, ini menyebabkan ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lain. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam aktualisasi bidang ekonomi adalah
tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Lalu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Lalu membantu pekerja yang lemah baik melalui bimbingan keterampilan maupun dalam bentuk material. Dan distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan usaha sesuai dengan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing. Selanjutnya adalah aktualisasi sila kelima dalam sosial budaya. Pada umumnya, nilai Pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia, termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena digali oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila memiliki kekhasan dan kelebihan. Dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan suasana kekeluargaan dan gotong royong, lalu ada sikap adil dalam sesama dan toleransi terhadap perbedaan, lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Lalu yang terakhir adalah aktualisasi sila kelima dalam Hankam, yaitu pertahanan dan keamanan. Pengembangan sikap adil terhadap sesama manusia, kesamaan kedudukan terhadap hukum dan hak asasi manusia, lalu keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sikap yang tercermin dari pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi yang bisa dilakukan adalah tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Jadi siapapun warga negara Indonesia wajib dalam melakukan pembelaan negara. Lalu yang terakhir adalah kata-kata dari Iri Soekarno, yaitu keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan. Sekian dan terima kasih dari kami. Dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kata dan kurangnya penyampaian dalam menyampaikan informasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.